Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Hari Ahad malam habis buka puasa dan juga pastinya sholat maghrib, gue mau ngobrol ringan soal masalah interview Scott McTominay setelah pertandingan menghadapi Arsenal yang menurut gue cukup 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 bagus sih sebenarnya, gimana dia memperlihatkan sebenarnya apa yang harusnya terjadi di um, di klub Manchester United, terutama pemain ya, dalam menghadapi sisa pertandingan musim ini, lalu bagaimana pemain harus bersikap dan juga lain-lain. Tapi di sisi lain ini juga memperlihatkan bagaimana tidak adanya kontrol sih kalau menurut gue ya, untuk para pemain ini di publik. Karena gue ingat betul di zamannya manajer-manajer sebelumnya, terutama di zamannya Sir Alex ya, hal-hal demikian ini sangat-sangat teratur, sangat-sangat dikontrol. Pemain tidak ketika dia memberikan informasi atau melakukan wawancara di publik ini betul-betul betul-betul sangat terorganisir kalau menurut gue. Artinya informasi apa yang diberikan ke publik dan lain-lain itu betul-betul bisa dikontrol dengan baik, sehingga tidak merusak ya harmonisasi ataupun keadaan dari dressing room. Nah, di sisi lain, walaupun Scott McTominay menunjukkan kalau menurut gue ya bagaimana seharusnya pemain, bagaimana klub ini berada, kurang lebih demikian, berjalan kurang lebih seperti apa begitu ya. Tapi di sisi lain juga ya seperti gue katakan, ini juga memperlihatkan bagaimana carut marut sebenarnya keadaan dari Manchester United itu sendiri. Nah, ini ingin gue ngobrolin ringan, langsung aja gue ambil dari United District. Scott McTominay mengatakan setelah pertandingan ya, ini diambil dari BT Sports, kalau gol itu mengubah pertandingan di sepak bola. Dan tentu saja kita tidak bisa mencetak gol, dan ya kita tidak merubah pertandingan, kurang lebih demikian ya. Kita mendominasi di 20 sampai 25 menit di babak kedua. Lalu setelahnya mereka melakukan perubahan di akhir lapangan dan mereka mencetak gol, dan itu berubah kurang lebih demikian ya dari pertandingan itu sendiri. Ada banyak masalah tentang pemain, tentang staff, tentang hal-hal di atas, dan kita hanya butuh untuk berkonsentrasi apa yang ada di lapangan. Nah, ini menurut gue yang menarik, dimana dia tanpa tidak ngaling-ngaling ya mengatakan kalau banyak problem sebenarnya di pemain, di staff, dan juga petinggi-petinggi. Ini luar biasa menurut gue. Oke, di sisi lain kita bisa tahu ya, dia mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di Manchester United. Tapi di sisi lain dia mengungkapkan ini di depan publik, dan menurut gue ini sesuatu yang ada dua sisi. Ada positifnya, ada juga negatifnya. Tapi ada dua hal yang gue lihat ya. Nomor satu adalah ya Scott McTominay tahu betul bahwa sebenarnya klub ini sedang bermasalah, dan masalahnya itu ada di banyak hal. Cuman di sisi lain ya ini juga memperlihatkan bagaimana kacaunya Manchester United ya. Lalu Scott McTominay juga menambahkan untuk kami, ketika kita kembali ke dressing room setelah pertandingan ya, lalu pergi ke rumah, pulang, lalu kita harus melihat di kaca. Kita tidak bisa kembali ke rumah dan kita merasa puas setelah kebobolan 3 gol menghadapi Arsenal, yang tentu saja mereka layak untuk menang. Artinya Scott McTominay mengungkapkan kalau tidak bisa, ini dianggap seperti hal yang gampang-gampang saja, mudah-mudah saja. Ini tidak bisa begitu ya. Ini memang sesuatu hal yang harus para pemain itu melakukan refleksi ya, melihat, mengaca apa yang terjadi, apa yang salah. Mereka ini seharusnya secara individu melakukan apa. Dan menurut gue sih sebenarnya hal ini seperti kayak hal normatif sebenarnya. Tapi sayangnya ini
selalu terulang selama 8 tahun terakhir bahkan, dimana ya gue nggak melihat pemain ini punya rasa tanggung jawab terhadap klub. Gue nggak bilang semua pemain, tapi banyak. Ini ringan amatiran ala gue, dan sekali lagi ini asumsi gue ya. Terlihat bagaimana mereka bereaksi setelah pertandingan, apalagi ketika pertandingan itu kalah. Tidak ada karakter di sana. Dan ketika ini atau terjadi di banyak individu, di klub, di tim, maka ini akan jadi kolektif. Mengakibatkan ya karakter kolektif tim itu tidak seperti yang sudah-sudah, tidak seperti yang dulu ketika Manchester United terkenal sebagai tim yang yang berbahaya, sebagai tim yang sering juara, kurang lebih demikian ya. Ditambahkan oleh Scott McTominay untuk kita percaya diri, kurangnya percaya diri. Anda bisa melihat itu di mana-mana selama 2 bulan terakhir. Kalau menurut gue sih sebenarnya bukan 2 bulan terakhir, tapi lebih dari itu. Bahwasannya memang para pemain ini seperti fokusnya tidak di lapangan. At least fokusnya tidak di lapangan ya. Mereka seperti kayak bermain sendiri-sendiri. Dan dalam sepak bola tidak bisa. Dan ini menurut gue juga pelajaran. Bahwasannya ketika ada pemain yang di atas kertas itu punya skill bagus, teknis mumpuni, ataupun di klub sebelumnya ya terkenal dengan pemain yang cukup bagus ya. Ketika datang ke klub baru itu tidak serta-merta akan demikian, karena ada banyak faktor yang bisa membuat para pemain itu tetap berada pada level permainannya, ataupun naik ya menjadi lebih bagus, ataupun justru turun. Ini kalau ringan amatiran ala gue melihatnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta maka akan linear. Kalau sebelumnya bagus maka akan enggak. Ternyata itu juga keadaan di tim baru ya kan. Pelatihnya, manajernya, rekan-rekannya di atas lapangan seperti apa, agennya seperti apa, keadaan klub seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi penampilan pemain secara individu ya di atas lapangan. Nah, ketika individu-individu itu ternyata banyak ya, yang ternyata tidak bisa bermain secara bersama, katakanlah demikian, walaupun sekali lagi gue ingatkan mungkin secara individu teknisnya bagus, tapi kalau problem ini per individu ini banyak, maka akan jadi satu kumpulan, akan jadi kolektif. Dan menurut gue inilah yang terjadi di Manchester United selama, gue nggak tahu ya, mungkin di zamannya Ole Gunnar Solskjaer agak sedikit mendingan, tapi paling tidak di zamannya Jose Mourinho itu sangat terlihat ya. Bagaimana pemain-pemain yang sebenarnya kualitasnya secara individu bagus tapi tidak bisa bermain secara bersama secara bagus. Louis van Gaal, zamannya Louis van Gaal pun juga demikian. Di zamannya Ole Gunnar Solskjaer sempat ada bermain bagusnya, ada juga bermain tidak bagusnya. Tapi yang jelas di awal musim ini terlihat sekali di atas kertas individu-individu yang ada di Manchester United, katakanlah Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Rafael Varane dan lain-lain, ternyata tidak bisa mengangkat tim secara kolektif. Karena menurut gue itu tadi karakter lah katakanlah yang terbentuk secara kolektif ini sudah sedemikian tidak bagus ya. Scott McTominay menambahkan juga di 4 pertandingan terakhir ini tentang kebanggaan untuk kita. Kita harus pergi ke atas lapangan dan menunjukkan nyali tentang penampilan, dan ya tidak ragu-ragu katakanlah ya dengan bola, dan dan tidak melakukan kesalahan, kurang lebih demikian. Jadi harus betul-betul ya sudah nothing tulus, mengerahkan segalanya. Cuman menurut gue ini yang justru gue ragukan, karena konsentrasi pemain itu sendiri. Gue merasa tidak semua pemain ini sudah melihat dirinya ada di Manchester United di musim depan. Tentu saja kepastian adanya manajer baru musim depan ini ada 2 mata koin paling tidak ya. Di sisi lain mungkin ada yang excited, ada yang bersemangat dengan manajer baru. Tapi di sisi lain ada juga pemain-pemain yang meragukan dirinya, apakah akan masuk ke sistem atau tidak, masa depannya nanti bagaimana dan lain-lain. Dari situ ada pemain yang siap sedia untuk fight, ada pemain yang justru mencari pintu keluar ya dari klub. Artinya di 4 pertandingan terakhir, pemain yang gue katakan tadi di poin terakhir itu fokusnya sudah tidak di Manchester United lagi, tapi bagaimana
bisa keluar dari Manchester United. Pun juga pemain yang ragu-ragu, dia bingung, ada tidak bisa fokus. Nah, hal-hal demikian ini yang sangat mungkin terjadi di 4 pertandingan terakhir. Kalau ini dengan amatiran ala gua, melihat ya pertandingan yang sudah-sudah ya. Oke, ini ditambahkan juga oleh Scott McTominay. Ketika pelatih baru datang, yang kita butuhkan adalah kita harus bersiap untuk segalanya. Kita harus siap dan juga berkonsentrasi di pekerjaan kita dan berusaha untuk memukau manajer baru tersebut ya. Lalu setelahnya kita bisa membangun mulai dari sana. Ya, sepakat gue. Jadi ya harus melihat segala sesuatu itu dengan positif. Melihat segala sesuatu itu dengan kacamata jangan individu ya, tapi secara tim. Dan gue sangat sepakat siapa yang dikatakan oleh Scott McTominay tadi. Scott McTominay mengatakan ini butuh nyali ya di permainan, di dalam permainan fundamental dari football. Ini sangat sulit untuk saya berbicara saat ini karena saya sangat emosi ya, punya emosi yang cukup tinggi setelah pertandingan dan juga keadaan 2 bulan terakhir seperti itu. Ya gue melihat dia ini frustrasi sih kalau menurut gue ya, dengan amatiran ya, dengan keadaan Manchester United di saat ini mulai dari 2 bulan terakhir sih, itu terlihat benar dari dia merasa memang tidak ada nyali ya di atas lapangan. Itu terlihat sih, karakter tidak ada ya, paling tidak ketika menghadapi Liverpool. Oke, katakanlah kita kalah teknis, tapi paling tidak ada karakter di sana yang bisa tetap pemain itu fight, mengejar bola, bahkan berani berduel dan lain-lain. Ini kan tidak ada, nyaris lembek-lembek saja sih kalau menurut gue pemain Manchester United. Pun juga kemarin ketika menghadapi Arsenal ya, tidak keluar aura karakternya di atas lapangan. Dan ini menurut gue yang tidak pernah gue saksikan di zamannya Sir Alex, jujur ya. Ya mungkin ada wah sedikit-sedikit kok Sir Alex, sedikit-sedikit ya, itu yang gue lihat gitu loh. Gue menyaksikan Manchester United di tahun 95. Gue membandingkan pada saat itu, gue nggak ngeliat tim lain ya. Tim lain pun juga gue, Liverpool ya kan, Manchester City, mereka punya karakter. Tim-tim besar lainnya mereka punya karakter. Ini yang kita tidak punya ya. Jangan ngomong soal masalah strategi taktik dan enggak, itu nomor 2 nomor 3 karakter dulu lah. Ketika kalah teknis, karakter tuh bisa memenangkan pertandingan, kalau menurut gue sih demikian ya. Ini balik lagi ke basic, dan kita tidak pernah melakukannya dengan baik di pertandingan-pertandingan besar. Ya, basicnya menurut gue adalah karakter itu tadi, dan kita tidak pernah memainkannya, kita tidak pernah menunjukkannya lagi di pertandingan-pertandingan yang besar. Scott McTominay menambahkan, ini adalah kebanggaan pribadi ketika Anda pergi ke atas lapangan. Anda tidak butuh khawatir tentang siapa mengatakan apa. Ini adalah tentang kebanggaan ketika Anda pergi ke atas lapangan, melakukan yang terbaik untuk semuanya. Wow, ini kata-kata yang cukup bagus ya. Kita hanya memiliki setengah dari pertandingan yang baik hari ini. Dan setengahnya itu sebenarnya adalah kepercayaan diri ya. Yang sebenarnya itu sangat besar di sepak bola, dan juga rasa percaya diri. Tapi itu tidak di sana saat ini. Ya ini seperti yang gue katakan ya. Teknis oke, katakanlah memang tidak cukup bagus. Tapi kalau punya kepercayaan diri yang bagus, ya kan, keyakinan, karakter sekali lagi, itu bisa menutupi kekurangan kalau menurut gue. Tapi ini tidak terlihat di Manchester United. Sudah secara teknis tidak bagus, karakter pun tidak ada, percaya diri dari pemain pun tidak ada, apalagi fokus dan lain-lainnya. Akibatnya apa yang kita dapatkan paling tidak di beberapa pertandingan terakhir ya. Dan ini tambahan soal masalah Ralf Rangnick atau Paul Scholes yang mengatakan kalau dia berbicara dengan Jesse Lingard, dan menurut Paul Scholes ini dia mendapat informasi kalau dressing room ini betul-betul seperti kayak bencana. Ralf Rangnick ketika ditanya tentang konfirmasi hal tersebut, Ralf Rangnick mengatakan saya tidak tahu. Anda harus bertanya kepada Jesse Lingard. Tentu saja after pertandingan seperti hari ini ketika menghadapi Arsenal ya, ada kekecewaan yang cukup besar di dressing room atau di locker room. Dan ini buat saya normal. Yang buat gue tidak normal adalah ada informasi keluar. Itu sih menurut gue. Ini berarti ya, dengan segala hormat untuk Ralf Rangnick, dressing room belum dikuasai oleh Ralf Rangnick. Dan gue sebenarnya maklum karena dia
interim ya, dia interim. Tugas dia ada dua menurut gue, selain bikin stabil tim ya, dengan berusaha untuk finish di posisi tertinggi musim ini. Tapi di poin kedua adalah dia juga harus bisa menemukan, memberi informasi tentang sebenarnya apa yang terjadi di klub ini. Bukan hanya di atas lapangan tapi juga keseluruhan ya. Dia harus mengumpulkan informasi-informasi tersebut. Ketika nanti dia naik sebagai konsultan, dia bisa memberikan masukan-masukan kepada board management, kepada John Murtough, kepada Richard Arnold, pun juga kepada Erik ten Hag. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Tapi kembali lagi, ya ini gue melihat berarti selama 6 bulan terakhir memang dressing room belum bisa terkontrol oleh sang manajer interim. Yang sekali lagi menurut gue maklum. Tapi Erik ten Hag gue harapkan tidak seperti ini ya. Gue harapkan Erik ten Hag bisa betul-betul menguasai dressing room. Karena apa yang terjadi dengan komentarnya Scott McTominay, lalu juga Jesse Lingard ini, ya memang ada sisi positifnya ya, melihat bagaimana pemain itu sebenarnya mereka peduli tentang Manchester United. Tapi di sisi lain, bagaimana penguasaan ruang ganti itu saja sih yang ternyata masih belum bisa dikuasai dengan absolut. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.